Saat kita menikah, memang pertanyaan pantaskah aku untuk menikah? Kepantasan ini terkait dengan mampukah menjalankan peran sebagai seorang suami dan istri yang baik. Bagaimana seorang laki-laki memahami hadis Rasulullah, warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki kepala bagi keluarganya, dia akan ditanya perlakuannya sama keluarganya. Berarti apa? Ketika menikah bukan sekadar bisa puaskan syahwat, tapi bagaimana menjaga diri dan keluarganya, anak istrinya bisa bebas dari api neraka. Itu yang dipikirkan. Sementara istri, kata Rasulullah apa? Wal mar'atu ra'isatu fi baiti zaujiha. Sementara wanita kepala bagi rumah suaminya. Dan kelak akan ditanya perlakuannya bagaimana di rumah suaminya. Berarti apa? Wanitalah yang berperan untuk membuat rumah menjadi nyaman, rumah menjadi tentram. Suami mau pulang, nggak betah nongkrong di luar karena kangen untuk pulang, karena istri mampu membuat suasana nyaman. Berarti memang ada pembagian peran. Maka disinilah sejatinya kita sudah memikirkan kesenangan ketika nikah harus berbanding apakah bisa menjalani peran tersebut. Bagaimana seorang laki-laki memahami satu hadis Rasulullah, satu kalimat Allah, yaitu dalam surat An-Nisa 34, yaitu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah qawam bagi perempuan. Di sini makna qawam sendiri dijelaskan dalam kitab Tafsir Al-Manar. 7 makna minimal: sebagai pelindung, sebagai penjaga, sebagai pemenuhi kebutuhan, termasuk memperbaiki anggota keluarga dimiliki oleh laki-laki. Bahkan ketika laki-laki disebut ar-rijal, makna dari rojul, maka kembali kepada fitrah kelaki-lakian. Apa itu? Rijal makna jamak dari rojul. Rojul sendiri berakar kata sama dengan rijlun yang artinya kaki. Laki-laki disamakan dalam bahasa Arab dengan kaki karena memiliki 2 peran. Pertama, kaki adalah penopang tubuh. Makanya kuda-kuda itu akan sesuai tergantung bagaimana kakinya. Seseorang akan limbung kalau kakinya salah satunya mungkin patah, maka keseleo atau tidak kuat, jatuh. Laki-laki yang tidak bisa memahami perannya sebagai kaki rumah tangga limbung. Dia tidak bisa menopang beban. Dia tidak bisa menerima curhatan istri. Istri bilang, skincare-ku habis. Kamu tuh bener-bener ya, masalahku udah banyak. Bahas skincare lagi. Wajar istri bahas skincare ke kita. Kenapa? Semua curhatan itu di kita. Jadilah suami bak customer service. Semua curhatanku lakukan padaku. Curhatanmu ceritakan padaku. Memang itu peran suami. Suami harus menyediakan kupingnya bak customer service yang dia mendengarkan obrolan istri. Makanya baginda Nabi nggak pernah lelah setiap malam melakukan kebiasaan. Apa kebiasaan Rasul? Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, sampaikan Abdullah bin Abbas, bitu inda khalati Maimunah, saya nginap di rumah bibi saya Maimunah. Ini pengakuan dari Abdullah bin Abbas. Ya. Maimunah istri Rasulullah SAW. Kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yatahadas ma'a ahlihi thumma raqada. Rasulullah SAW senantiasa ngobrol dulu sama istrinya baru tidur. Kebiasaan Rasul sebelum tidur itu ngobrol sama istrinya. Jika kita tidak mampu dari sekarang para laki-laki mendengar curhatan orang terdekat sebelum istri nih, maaf nih, yang jomblo-jomblo kalau emaknya curhat, banyak ngomong, maaf, nggak bakalan jadi suami. Susah nikah. Itu baru emak. Kebayang nggak kalau kita udah nikah, kita tinggal sama emak, punya istri, anak perempuan 4. Satu orang punya kebutuhan ngomong 20.000 kata. Kali 4, 20.000 kali 4, 80.000 kata. Ya kelar hidup lo tuh. Maksudnya gimana? Emang begitu. Laki-laki harus siap untuk menerima curhatan karena fungsinya kaki yang menopang. Karena itulah kenapa Rasulullah menjadi laki-laki terbaik karena mampu memenuhi hak itu, kebutuhan dasar dari istrinya. Yaitu kebutuhan batin untuk didengarkan. Fungsi kaki menopang itu.
Jadi kalau dari sekarang para kaum laki-laki ini cuma bilang, alhamdulillah Ustaz, saya mau uang dah ada, tinggal ngelamar doang. Tapi mendengar itu nggak menjadi salah satu kebiasaan baik kita, sulit kita. Mendengar, menyimak. Dan mendengar, menyimak itu salah satunya kemampuan laki-laki yang luar biasa. Bagaimana mendengar bertahan, mendengar ocehan perempuan tanpa tiba-tiba, kan ada laki-laki. Awalnya luar biasa. Yang kedua, seringkali senang sekali memotong pembicaraan karena ingin selesai. Istri ngomong sedikit langsung keluar ayat. Kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim. Auzubillahi minasyaitonir. Gua diruqyah nih, males deh. Istri udah males tuh karena suami merasa seolah-olah dengan menyampaikan nasihat selesai. Belum, padahal istri hanya butuh didengarkan. Itu baru poin penting pertama dari laki-laki. Ya. Yang kedua, bagaimana laki-laki memaknai sebagai seorang kaki, sebagai sebuah kaki dalam rumah, bahwa punya fungsi melangkah, bergerak. Bahwa rumah tangga harus progres. Laki-laki nggak bisa dengan statusnya, saya dipecat Ustadz dari kantor, saya nggak ada pekerjaan. Maka jangan terbiasa untuk stay di rumah, karena itu melanggar fitrah laki-lakian. Laki-laki harus bergerak meskipun nganggur. Dalam pengertian apa? Bergeraklah mencari yang namanya ridho atau yang namanya ridho Allah, berkeliling atau berjalan kaki. Jangan biasa stay di rumah. Maka lelaki sejati berusaha untuk bagaimana memiliki kontribusi untuk dunia luar dalam rangka menjaga kekawamannya.